Haleluya, puji Tuhan, shalom dan selamat pagi. Selamat kita berjumpa kembali di dalam kasih Bapa kita Tuhan Yesus Kristus pada Selasa pagi yang masih gelap ini, atau pada pagi hari ini tanggal 26 Juli 2022. Kita bersyukur kepada Tuhan karena tiap hari setiap saat kita senantiasa di dalam pemeliharaan Tuhan. Minggu depan sudah di bulan Agustus. Biar kita menikmati hidup ini bersama dengan Tuhan Yesus. Tidak ada kerinduan lain buat kita selain diam di dalam rumah Tuhan. Pujian yang saya akan sampaikan yaitu kerinduan hati kita lebih baik diam di dalam rumah Tuhan. Dengan tema membangun rumah Tuhan, kita pagi ini membaca Perjanjian Lama 2 Tawari pasal ketiga. Atas rahmat anugerah Tuhan, kita dipelihara sama Tuhan. Kemarin kita baca 2 Tawari pasal 2, saat ini sudah memasuki 2 Tawari pasal 3. Berarti makin hari kita mau makin dewasa. Kita mau tinggi, kita makin naik jumpa dengan Tuhan Yesus. Karena tidak kerinduan lain buat kita, hanya senantiasa dekat dengan Tuhan. Amin. Tuhan memberkati kita semua. Lebih baik satu hari di pelataranmu, haleluya, daripada 1000 hari di tempat lain. Amin, haleluya. Memujimu, menyembahmu, Kau Allah yang hidup, haleluya, dan menikmati semua kemuliaan-Mu. Amin, haleluya. Lebih baik satu hari di pelataran-Mu, haleluya, daripada 1000 hari di tempat lain. Amin. Hatiku rindu Bapa, memujimu, menyembahmu, Kau Allah yang hidup, haleluya, dan menikmati semua kemuliaan-Mu. Amin, haleluya. Dalam Mazmur pasal 84 ayat 11, demikian firman Tuhan. Sebab lebih baik satu hari di pelataran-Mu daripada 1000 hari di tempat lain. Lebih baik berdiri di ambang pintu rumah Allahku daripada diam di kemah-kemah orang fasik. Lebih baik aku berdialog, berdekatan, hatiku melekat dengan Tuhan Yesus. Ya Tuhan Allah semesta alam, dengarkan doaku pada pagi hari ini. Pada pagi hari ini aku menunggu-nunggu, menantikan Engkau dan menikmati semua kemuliaan-Mu. Amin, haleluya. Lebih baik satu hari di pelataran-Mu, haleluya, daripada 1000 hari di tempat lain. Amin, haleluya. Memujimu, menyembahmu, Kau Allah yang hidup, amin, haleluya, dan menikmati semua kemuliaan-Mu. Amin, haleluya. Ya Tuhan, punya mula kebesaran dan kejayaan, kehormatan, kemasyhuran dan keagungan. Ya segala-galanya yang ada di langit
dan di bumi. Amin, haleluya. Ya Tuhan Yesus, punya mula kerajaan, dan Kau yang tertinggi itu melebihi segala-galanya. Sebagai kepala, sebab kekayaan dan kemuliaan itu berasal daripadamu, dan Engkaulah yang berkuasa atas segala-galanya. Dalam tangan-Mu lah kekuatan dan kejayaan. Dalam tangan-Mu lah kuasa membesarkan dan mengukuhkan segala-galanya. Amin, haleluya. Sekarang ya Tuhan Yesus Bapa kami bersyukur hanya kepadamu dan memuji nama-Mu yang agung itu, Yesus. Amin, haleluya. Memuji-Mu, menyembah-Mu, Kau Allah yang hidup, haleluya, dan menikmati semua kemuliaan-Mu. Terima kasih Tuhan buat pagi yang indah ini. Kami mencari Engkau. Kami lapar haus akan firman-Mu Tuhan. Sucikan mulut kami, sucikan pikiran kami, sucikan tubuh jiwa roh kami. Kami mau mendengarkan firman-Mu. Amin, haleluya. Memuji-Mu, menyembah-Mu, Kau Allah yang hidup, haleluya, dan menikmati semua kemuliaan-Mu. Amin, haleluya. Dan menikmati hadirat-Mu ya Tuhan Yesus. Di pagi yang indah Bapa, sucikan dan ampuni dosa kami, ampuni kami Tuhan. Kuatkan kami untuk kami terus kuat, teguh dan kokoh dalam mengiring Engkau sampai kami berjumpa dengan Tuhan Yesus. Dan kami percaya Bapak, Ibu, Saudara kami semua, anak-anak-Mu Bapa, pagi ini semua Kau berkati. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami hamba-Mu sudah berdoa. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, shalom. Selamat pagi. Selamat kita berjumpa kembali pada hari ini Selasa pagi tanggal 26 Juli. Semua karena anugerah Tuhan di tahun 2022 ini. Biar kita senantiasa tahun demi tahun, bulan demi bulan, minggu demi minggu, hari demi hari, kita melangkah bersama Tuhan, yaitu senantiasa Dia di dalam rumah Tuhan, membangun hubungan akrab dengan Tuhan. Karena hanya Dia, Yesus, satu-satunya Tuhan, Juru Selamat, yang memberikan jaminan yang sempurna dalam hidup kita. Dunia tidak memberikan jaminan, manusia tidak memberikan jaminan, tidak seorang pun yang bisa memberikan jaminan dalam hidup kita. Hanya Dia, Yesus Kristus. Oleh karena itu mari kita mau setia kepada Tuhan. Kita mau cinta Tuhan. Ada kerinduan doa Raja Daud dalam Mazmur 27 ayat 4 dikatakan, satu hal telah kuminta kepada Tuhan, itulah yang kuingini, diam di rumah Tuhan seumur hidupku, menyaksikan kemurahan Tuhan dan menikmati baiknya. Amin. Berarti kita pagi ini membangun persekutuan dengan Tuhan ada di dalam rumah Tuhan. Di dalam rumah Tuhan artinya rumah Tuhan, berarti rumah bait Allah hidup ini. Ada Tuhan di tengah-tengah. Karena Tuhan berfirman dalam Matius 18 ayat 20, 2-3 berimpun dalam nama Yesus. Yesus di tengah-tengah. Kalau Yesus di tengah-tengah, Bapak Ibu, kalau ada yang sakit, saya mau berdoa dalam nama Yesus. Percaya, sakit disembuhkan. Kalau di antara Bapak Ibu punya masalah pergumulan pagi ini, datang kepada Yesus. Serahkan hidupmu ke dalam tangan Tuhan. Karena dalam Mazmur 37 ayat 5 dikatakan, serahkan hidupmu kepada Tuhan dan percaya kepada Tuhan. Tuhan akan bertindak. Dalam nama Yesus, persoalan Tuhan ganti dengan mujizat. M sama dengan M. M masalah diganti dengan mujizat. Miracle. Karena Tuhan Yesus sumber kedahsyatan, sumber kemuliaan, sumber segala-galanya. Amin. Puji Tuhan. Mari kita kembali kepada firman Tuhan. Di pagi yang indah ini kita memasuki baca 2 Tawarik pasal ketiga. Puji Tuhan. Kemarin pasal 2, sekarang sudah pasal 3 ayat 1-17. Saya mau baca demikian firman Tuhan.
Salomo mulai mendirikan rumah Tuhan di Yerusalem, di Gunung Moria, di mana Tuhan menampakkan diri kepada Daud ayahnya, di tempat yang ditetapkan Daud, yang di tempat pengirikan Ornan orang Yebus itu. Ia mulai mendirikan rumah itu dalam bulan yang kedua pada tahun yang keempat pemerintahannya. Inilah ukuran dasaran yang dipakai Salomo untuk mendirikan rumah Allah. Panjangnya 60 hasta, ukuran hasta yang lama, dan lebarnya 20 hasta. Bala di sebelah depan rumah besar rumah itu panjangnya 20 hasta, menurut lebar rumah itu dan tingginya 120 hasta. Bala itu dilapisnya dari dalam dengan emas murni. Ruang besar dipapannya dengan kayu senobar. Kayu itu disaputnya dengan emas tua. Kemudian dipasangnya pohon korma dan untaian rantai di atasnya. Ruang itu dilapisinya juga dengan batu permata yang mahal-mahal sebagai perhiasan, sedang emasnya emas parwaim. Demikianlah ruang itu, balok-baloknya, ambang-ambangnya, dinding-dindingnya, dan pintu-pintunya disaputnya dengan emas, dan pada dinding-dindingnya diukirkannya kerup. Kemudian ia membuat ruang maha kudus, panjangnya 20 hasta. Menurut lebar rumah itu, dan lebarnya 20 hasta juga. Lalu ia menyaputnya dengan emas tua seberat 600 talenta. Berat paku-paku 50 sikal emas. Juga kamar-kamar atas disaputnya dengan emas, yang membuat 2 kerup berupa patan di ruang maha kudus dan melapisnya dengan emas. Sayap kerup-kerup itu seluruhnya 20 hasta panjangnya. Sayap yang sebelah kerup yang 15 hasta panjangnya dan menyentuh dinding ruang. Sedang sayapnya yang sebelah lagi juga 5 hasta panjangnya dan menyentuh sayap kerup yang lain. Begitu pula sayap kerup yang lain itu 5 hasta panjangnya dan menyentuh dinding ruang, sedang sayapnya yang sebelah lagi juga 5 hasta panjangnya dan bersentuhan dengan sayap kerup yang pertama. Jadi sayap kedua kerup itu membentang sepanjang 20 hasta, sedang kedua kerup itu berdiri di atas kakinya dan menghadap ruang besar. Kemudian ia membuat tabirnya dari kain ungu tua, kain ungu muda, kain kirmisi, dan lenan halus, dan menggambarkan kerubim padanya. Di depan rumah itu dibuatnya 2 tiang yang tingginya 35 hasta dengan ganja di kepalanya masing-masing setinggi 5 hasta. Dan dibuatnya untaian rantai yang dipasangnya sebagai kalung di atas kepala tiang-tiang itu. Dan dibuatnya 100 buah delima yang dipasangnya pada untian rantai itu. Ayat 17 terakhir. Tiang-tiang itu didirikannya di depan bait suci, yang satu di sebelah kanan, yang lain di sebelah kiri. Tiang kanan dinamanya Yakin, dan tiang kiri Boas. Amin. Demikian firman Tuhan yang sudah kita baca. 2 Tawari pasal 3 ayat 1 sampai 17. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Bapak, Ibu, Saudara semua bersama saya diberkati Tuhan. Mari kita membangun rumah Tuhan kita, yaitu hidup ini rumah Tuhan. Kita mau setia Yesus, kita mau cinta Yesus dan taat kepada Yesus. Tidak kerinduan lain buat kita. Saya tidak pernah bosan. Boleh Bapak Ibu boleh bosan. Saya tidak pernah bosan. Tapi saya himbau Bapak Ibu jangan pernah bosan dengan Yesus. Karena Yesus juru selamat kita. Pernah saudara bosan dengan nafas? Kalau saudara bosan dengan nafas, matilah kita. Pernah bosan dengan makan dan minum? Tidak pernah bosan. Tiap hari, setiap saat kita sehat dengan makan dan minum. Kita bernafas. Ini datang dari Tuhan. Oleh itu mari kita membangun diri kita disiplin. Bangun pagi-pagi untuk berjumpa dengan Yesus. Seperti tadi kerinduan dari Raja Daud. Satu hal telah kuminta kepada Tuhan. Itulah yang kuingini, diam di rumah Tuhan. Di Mazmur 84 ayat 11. Lebih baik 1 hari di pelataranmu Tuhan daripada 1000 hari di tempat lain Tuhan. Tapi mari kita mau bersama dengan Tuhan Yesus. Karena Yesus juru selamat kita. Dia satu-satunya penolong kita yang sempurna. Tidak ada pribadi lain. Di sini Salomo mengatakan di ayat 1. Salomo memulai mendirikan rumah Tuhan di Yerusalem. Sebetulnya ini sudah terjadi ribuan tahun yang lalu Bapak Ibu ya. Tapi saat ini maksud Tuhan di sini, rumah Tuhan adalah ini loh bait Allah hidup kita ini. Salomo seperti kita, ada kerinduan dari kita membangun rumah Tuhan, membangun persekutuan dengan Tuhan. Hidup ini adalah bait Allah, saudara. Kalau saudara baca dalam 1 Korintus pasal 6 ayat 19, apa kata firman Tuhan? 1 Korintus pasal 6 ayat 19 saya mau baca. Atau tidak tahukah kamu
bahwa tubuhmu adalah bait Roh Kudus yang diam di dalam kamu. Roh Kudus yang kamu peroleh dari Allah, dan bahwa kamu bukan milik kamu sendiri. Hidup ini bukan milik kita, saudara. Hidup ini adalah bait Roh Kudus, bait Allah. Kalau sudah baca dalam 1 Korintus 3:16, kita adalah bait Allah. 1 Korintus pasal 3:16. Tidak tahukah kamu bahwa kamu adalah bait Allah, dan bahwa Roh Allah diam di dalam kamu. Amin. Kita ini adalah buatan Allah. Kita ciptaan Tuhan. Kita diizinkan bangun pagi, supaya dengan bangun pagi atas izin Tuhan, supaya mencari Tuhan. Sebelum kita tidur, kita disadarkan, termasuk salah satunya saya, hamba Tuhan yang diutus Tuhan. Termasuk para hamba-hamba Tuhan yang diutus Tuhan, menyampaikan berita kabar baik, memberitakan kabar kesukaan, memberitakan kabar sukacita, kabar kebenaran, kabar tentang kerajaan surga, kabar tentang kehidupan yang akan datang, kepada Bapak, Ibu, saudara semua, supaya kita sadar bahwa kita di dunia ini musafir. Kita di dunia ini sementara. Kita mencari perkara kekal. Untuk itu tiap pagi, malam, karena itu sesuai dengan firman Tuhan. Pagi, petang, itu dalam Alkitab sudah tertulis, saudara. Ya, membangun persekutuan dengan Tuhan. Supaya kita tidak ada celah bagi dunia, tidak ada celah bagi iblis, tapi berilah tempat bagi Yesus. Berilah tempat untuk firman Tuhan, membangun persekutuan yang indah dengan Tuhan. Karena membangun persekutuan dengan Tuhan berarti mengikatkan diri dengan Tuhan. Seperti dalam 1 Korintus 6 ayat 17. Coba saya mau baca. 1 Korintus 6 ayat 17. Tetapi siapa yang mengikatkan dirinya pada Tuhan menjadi satu roh dengan dia. Mengikatkan dirinya berarti kita menyatukan diri dengan Tuhan. Hati kita melekat dengan Tuhan. Kalau melekat dengan dunia akan lenyap, saudara. Melekat dengan dunia, lihat perang Rusia Ukraina. Ya, apa yang dibanggakan? Gedung besar dibom sudah hancur lebur. Ya, rumah manusia dunia ini, saudara. Di dunia ini termasuk gereja, bait Allah, ke dalam Matius pasal 24, semua akan rontok, saudara. Ya, tetapi hidup ini, jasmani memang akan mati. Tapi roh, maka ada roh. Allah itu roh. Maka Roh Kudus diam di dalam kita. Supaya sifatnya kekal. Kalau tubuh, maka kita ini tidak boleh semata-mata hidup di dalam daging. Daging kita ini harus kita ganti, dikuasai, dipimpin Roh Kudus. Kalau kehidupan kita mati dalam daging, kalau dipimpin oleh daging, mati, saudara. Maka manusia kita mati. Kalau kita sudah mati, dagingnya mati. Manusia daging tidak bisa masuk kerajaan surga. Tapi kita masih rohani kita, dipimpin Roh Kudus, hidup di dalam firman Allah ini, kekal masuk di dalam kerajaan surga, kembali kepada Tuhan, karena kita dipimpin Roh Kudus. Dalam Matius 24 ayat 1 dikatakan, ini firman Tuhan Yesus. Sesudah Yesus keluar dari bait Allah, lalu pergi, maka datanglah murid-muridnya dan menuju kepada bangunan bait Allah. Apa kata Yesus? Yesus berkata kepada mereka, kamu lihat semuanya ini. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya tidak ada satu batu pun di sini akan dibiarkan terletak di atas batu yang lain. Semuanya akan diruntuhkan. Semua bangunan-bangunan dunia, tubuh jasmani akan rontok, diruntuhkan. Tapi manusia rohani, yaitu Roh Kudus, ini sifatnya kekal. Maka mari kita sama-sama firman Allah selalu kita dengar. Biar firman Allah ini, Roh Allah, diam di dalam kehidupan kita. Supaya kita mencari perkara kekal. Ada kerinduan kita membangun persekutuan dengan Tuhan. Seperti dalam 1 Korintus 6 ayat 17. Mengikatkan diri dengan Tuhan menjadi satu roh. Sehingga nanti kelak hidup kita kekal di surga. Kalau Bapak, Ibu, Saudara manusia mengikatkan diri dengan dunia, dunia akan lenyap. Mengikatkan diri dengan daging berarti dunia. Manusia daging itu akan mati. Tidak bisa memasuki roh. Seperti yang sudah saya sampaikan firman Tuhan dalam Wahyu 21. Langit yang lama, bumi yang lama itu daging semua akan mati, ditinggalkan. Tapi yang baru terjadi. Maka Tuhan bicara kepada Nikodemus, kan, hidup baru itu akan masuk dalam kerajaan Allah. Oleh itu mari kita mau hidup baru, dipimpin oleh firman dan Roh Kudus. Manusia rohani bait Allah ini yang kita perhatikan. Kita bangun, kita perbaiki kehidupan kita, bertobat dalam nama Yesus. Sehingga hidup kita menjadi baru. Sehingga kita layak berkenan kepada Tuhan. Selalu
ingin memberikan rumah yang besar. Berarti hidup rohani kita, mari kita membangun hubungan yang akrab dengan Tuhan, sehingga nanti kelak kita layak masuk di dalam kerajaan surga buat selama-lamanya. Amin. Tuhan memberkati. Lebih baik satu hari di pelataranmu, haleluya, daripada 1000 hari di tempat lain. Membangun bait Allah, membangun hubungan satu roh dengan Tuhan Yesus, memujimu, menyembah Tuhan Yesus di pagi yang indah Bapa, dan menikmati semua hadirat-Mu. Yang sakit sembuh dalam nama Yesus. Serahkanlah hidupmu kepada Tuhan Yesus dan percaya padanya, haleluya. Maka Tuhan akan bertindak atas kehidupan kita. Amin, haleluya. Kita mau setia taat pada firman Tuhan sampai nanti kelak kita masuk ke surga. Amin, haleluya. Lebih baik satu hari di pelataranmu, haleluya, daripada 1000 hari di tempat lain. Amin, haleluya. Memujimu, menyembahmu Tuhan Yesus, Kau Allah yang hidup, haleluya, dan menikmati semua kemuliaan-Mu. Amin, haleluya. Dan menikmati semua kemuliaan-Mu Bapa. Tuhan Yesus memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami dari orang jahat, karena Engkau-lah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Puji Tuhan, selamat pagi, selamat beraktivitas. Jangan lupa berjaga dan berdoa, membangun hubungan akrab dengan Tuhan, sampai suatu hari kelak kita bersama dengan Yesus di dalam kerajaan surga buat selama-lamanya. Tuhan Yesus memberkati dan Tuhan bersama kita. Immanuel. Haleluya. Amin.